Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta akurat, kabar terbaru, dan analisis mendalam seputar sepak bola dan futsal Indonesia. Kali ini kita akan membahas kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Belanda di ajang Four Nations Cup 2025 yang digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 20 September tahun 2025. Tidak hanya membahas hasil pertandingan, kita juga akan mengulas komentar pelatih Belanda, Miguel Andres Moreno, yang memberikan perspektif menarik mengenai perbedaan futsal dan sepak bola di negaranya, sekaligus pujian untuk Timnas Futsal Indonesia. Sobat Cek Fakta, laga ini berakhir dengan skor 5-1 untuk Timnas Futsal Indonesia, sebuah kemenangan yang menunjukkan kualitas, koordinasi, dan disiplin luar biasa dari skuad Garuda. Sejak awal pertandingan, anak-anak Garuda bermain agresif, melakukan pressing tinggi, memanfaatkan setiap peluang, dan menunjukkan efektivitas luar biasa dalam penyelesaian akhir. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Muhammad Syefullah yang mencetak hat-trick, serta tambahan gol dari Firman Ardiansyah dan Muhammad Rizky Xavier. Belanda hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Abdesamata Tahiri di penghujung laga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda, Miguel Andres Moreno, memberikan komentar yang menarik. Moreno menyebut timnya kewalahan menghadapi permainan agresif Timnas Futsal Indonesia sejak awal. Meski kalah telak, Moreno tetap memberikan apresiasi, terutama karena ajang ini dimanfaatkan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda mengasah kemampuan mereka. Kualitas para pemain saya cukup bagus. Saya rasa, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sangat bangga pada mereka, ujar Moreno kepada awak media. Sobat Cek Fakta, yang menarik dari komentar Moreno adalah penekanan mengenai perbedaan futsal dan sepak bola Belanda. Ia menegaskan bahwa tim futsal Belanda tidak bisa dibandingkan dengan tim sepak bola Belanda, karena kedua dunia ini sangat berbeda. Pemain sepak bola Belanda berkarir di klub-klub besar Eropa seperti Chelsea, Barcelona, dan lainnya, sehingga memiliki pengalaman, fasilitas latihan, serta intensitas yang lebih tinggi. Sementara pemain futsal Belanda banyak yang memiliki pekerjaan lain dan hanya berlatih futsal 1 hingga 2 kali seminggu, sehingga sulit menghadapi tim profesional seperti Timnas Futsal Indonesia. Pemain sepak bola Belanda berasal dari Chelsea, Barcelona, dan klub besar lainnya. Pemain kami adalah pekerja yang sekali atau 2 kali seminggu baru bisa berlatih. Inilah realitas kami saat ini, tambah Moreno. Pernyataan ini memberikan wawasan menarik bagi publik Indonesia. Banyak orang mungkin menganggap Belanda selalu tangguh di semua cabang sepak bola, namun kenyataannya, futsal Belanda masih mengandalkan pemain semi-profesional. Hal ini tentu menjadi modal besar bagi Timnas Futsal Indonesia, karena skuad Garuda memiliki profesionalisme, intensitas latihan tinggi, dan pengalaman kompetitif yang lebih solid. Selain itu, Moreno juga memuji permainan Timnas Futsal Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak Garuda tampil rapi, terorganisir, dan solid di semua sektor permainan, baik serangan maupun pertahanan. Menurut Moreno, permainan Indonesia lebih intensif dan matang dibandingkan tim-tim futsal yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka, Timnas Indonesia, menunjukkan pekerjaan yang bagus dalam segala aspek di pertandingan, serangan, pertahanan, dan semuanya sangat intensif dan sangat terorganisir, ujar Moreno. Sobat Cek Fakta, komentar ini menegaskan bahwa kemenangan Timnas Futsal Indonesia bukan sekadar keberuntungan. Tim Garuda mampu mengeksekusi strategi dengan disiplin, mengoptimalkan kualitas individu dan kolektivitas tim, serta mempertahankan fokus sepanjang 40 menit pertandingan. Pujian Moreno juga menjadi motivasi bagi Timnas Futsal Indonesia. Menurut pelatih Belanda, tim ini memiliki masa depan yang cerah dan berpotensi menjadi salah satu kekuatan futsal dunia. Tim ini Indonesia punya masa depan yang baik, jelas Moreno. Sobat Cek Fakta, mari kita bahas secara lebih mendalam strategi dan taktik Timnas Futsal Indonesia yang membuat mereka menang telak. Pertama, tim Garuda memainkan pressing tinggi sejak menit awal. Pemain Indonesia memaksa lawan melakukan kesalahan di area sendiri dan memanfaatkan transisi cepat untuk mencetak gol. Kedua, koordinasi antar pemain sangat baik. Pemain saling menutupi posisi dan mampu meminimalkan ruang gerak lawan.
Ketiga, finishing Indonesia sangat efektif. Setiap peluang yang ada dimanfaatkan dengan baik, baik lewat tembakan jarak dekat maupun eksekusi bola mati. Selain itu, pertahanan Indonesia juga solid. Moreno menekankan bahwa pertahanan tim Garuda rapi dan sulit ditembus. Lawan, dalam hal ini Belanda, dipaksa bergerak tanpa arah sehingga peluang mereka minim. Hanya 1 gol yang berhasil dicetak, dan itu terjadi di menit-menit akhir. Ini menunjukkan kemampuan Indonesia menahan tekanan dan menjaga fokus hingga peluit akhir berbunyi. Sobat Cek Fakta, kemenangan ini juga memiliki nilai psikologis yang tinggi. Timnas Futsal Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim Eropa yang secara historis sering dianggap lebih unggul. Kepercayaan diri pemain meningkat, motivasi mereka untuk berprestasi lebih tinggi juga bertambah, dan ini menjadi modal penting menjelang turnamen internasional berikutnya. Selain itu, kemenangan ini menunjukkan bahwa futsal Indonesia semakin profesional. Para pemain memiliki disiplin latihan tinggi, kemampuan teknis meningkat, serta pemahaman taktik yang matang. Semua elemen ini penting untuk membawa Indonesia ke level futsal dunia yang lebih tinggi. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat data statistik yang menarik dari pertandingan ini. Timnas Futsal Indonesia mencetak 5 gol dengan rincian 3 gol Muhammad Syaifullah, 1 gol Firman Ardiansyah, dan 1 gol Muhammad Rizky Zifir. Sementara Belanda hanya mampu membalas 1 gol lewat Abdesamad Attahiri. Skor ini menunjukkan keunggulan jelas Indonesia, baik dari sisi serangan maupun pertahanan. Dari sisi penguasaan bola, Timnas Futsal Indonesia mendominasi. Mereka mencatat jumlah tembakan lebih banyak, akurasi passing lebih tinggi, serta lebih banyak peluang tercipta dibandingkan Belanda. Ini menegaskan bahwa kemenangan bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil kerja keras, strategi, dan disiplin tim. Sobat Cek Fakta, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar di level futsal internasional. Sebelumnya, futsal Indonesia sering dianggap kalah bersaing dengan tim-tim Asia dan Eropa. Namun, dengan kemenangan atas Belanda, terbukti bahwa Indonesia mampu bermain agresif, terorganisir, dan kompetitif, bahkan melawan tim Eropa. Selain itu, komentar pelatih Belanda memberikan gambaran realistis mengenai kondisi futsal di Eropa. Moreno menekankan bahwa futsal Belanda saat ini masih jauh dari level profesional penuh, berbeda dengan sepak bola mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi futsal Indonesia untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas latihan, dan program pengembangan pemain. Sobat Cek Fakta, mari kita rangkum beberapa poin penting dari pertandingan ini. Timnas Futsal Indonesia menang 5-1 atas Belanda dengan hat-trick Syaifullah dan gol dari Firman Ardiansyah serta Rizky Zifir. Belanda hanya mampu membalas 1 gol melalui Abdesamad Attahiri. Pelatih Belanda, Miguel Andres Moreno, memberikan apresiasi kepada pemain muda dan menekankan perbedaan futsal dan sepak bola Belanda. Moreno memuji permainan Indonesia yang agresif, terorganisir, dan solid di semua sektor. Kemenangan ini menunjukkan bahwa futsal Indonesia siap bersaing di level internasional. Secara psikologis dan strategis, kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri tim dan menunjukkan profesionalisme futsal Indonesia. Sobat Cek Fakta, kemenangan ini menjadi bukti bahwa futsal Indonesia tengah berada di jalur yang tepat untuk meraih prestasi lebih tinggi, baik di level Asia maupun dunia. Kerja keras pemain, dukungan pelatih, dan program pengembangan futsal yang matang menjadi kunci keberhasilan. Kita juga harus mengapresiasi mental dan profesionalisme para pemain. Mereka mampu bermain konsisten, mengeksekusi strategi dengan baik, serta menjaga fokus selama pertandingan. Semua ini menjadi modal penting untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di masa depan. Selain itu, kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan di kancah futsal dunia. Dengan profesionalisme latihan, persiapan matang, serta manajemen tim yang baik, Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu kekuatan futsal dunia. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat dampak jangka panjangnya. Kemenangan ini akan meningkatkan kepercayaan diri pemain muda, memperkuat mental, dan menambah motivasi bagi generasi futsal berikutnya. Selain itu, prestasi ini juga membuka peluang kerjasama internasional, pertukaran pengalaman dengan tim-tim Eropa,
dan meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Dengan semua fakta dan analisis ini, jelas bahwa Timnas Futsal Indonesia tengah berada di jalur yang tepat untuk meraih prestasi lebih tinggi, baik di level Asia maupun dunia. Kerja keras pemain, dukungan pelatih, dan program pengembangan futsal yang matang menjadi kunci keberhasilan. Demikian ulasan lengkap kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Belanda di Four Nations Cup ke-2025. Semoga kemenangan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemain, pelatih, dan pecinta futsal Indonesia untuk terus mendukung dan mengembangkan olahraga ini. Jangan lupa Sobat Cek Fakta, like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar sepak bola dan futsal Indonesia maupun dunia. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Timnas Futsal Indonesia bisa terus mempertahankan tren positifnya dan bersaing di level dunia? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam olahraga!